Kembali tadi yang sudah disampaikan oleh Kakak Luffy, bagaimana seruan kepala negara beberapa waktu yang lalu untuk mencintai produk dalam negeri dan bagaimana mengutamakan penggunaan dalam negeri dapat kita maknai sebagai sebuah gerakan kultural untuk seluruh elemen bangsa ini, dan tentunya bagaimana kemudian kita sebagai bangsa dapat mendahulukan karya cipta anak bangsa. Gimana kita mau bersaing untuk membangun cipta produk dalam negeri? Karena untuk proteksinya saja pemerintah tidak bisa memproteksi pasarnya ini sendiri untuk membangun kecintaan produk dalam negeri. Kecuali tadi, kalau sektor-sektor makanan, minuman itu masih bisa. Tinggal tapi buah-buahan. Buah-buahan kan juga masih tinggi. Kenapa kita nggak dorong produk-produk pertanian hasil bumi kita untuk bisa menjadi produk nasional kita dari lokal ke nasional? Begitu sulitnya izin. Saya memahami bahwa izin tidak boleh juga seenaknya. Kita bersyukur dengan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang, tetapi belum terlalu menyentuh mengenai hal-hal ini dengan batasan waktu. Saya harap permennya bisa segera keluar sebagai tindak lanjut dari PP semua yang ada. Ini akan membantu. Ada banyak hal, ada beberapa produk-produk kita yang memang sesuai dengan keinginan pasar yang bisa serap. Jadi apapun bentuknya, apapun produknya, kalau dia disukai oleh pasar, dengan harga yang kompetitif, tugas kita semuanya adalah untuk membantu dan mengedukasi. Apa strategi Cinta Produk Indonesia? Yang pertama, gaungkan kampanye sosial. Ya, kampanye sosial bahwa membeli dan menggunakan produk lokal itu bagian dari cinta NKRI. Waktunya kita sekarang bersatu. Karena kita berbeda politik, tapi makannya sama, bajunya sama, gaya kosmetiknya sama. Udah, lupakan perbedaan politik. Sekarang udah, kita bersatu apa? Beli semua produk dalam negeri. Yang kedua tentu, ini sesuai dengan himbauan Bapak-Bapak Menteri sebelumnya yang dua sudah berbicara, pemerintah memberikan contoh dalam penggunaan produk lokal dan nasional. Nah, yang ketiga yang sangat penting, yang ini belum banyak dimanfaatkan. Influencer, selebgram, tokoh, ya, ikut mengkampanyekan Aku Cinta Produk Indonesia. Karena mereka didengar. Saya sebagai pengrajin tenun ikat Sumba dan sekaligus membina kelompok-kelompok tenun ikat akan tetap berupaya untuk mempertahankan mutu dan kualitas barang-barang yang akan kami produksi. Sehingga dalam situasi seperti sekarang ini, jangan energi kita yang terkuras oleh hal-hal perdebatan menyangkut pernyataan Bapak Presiden Jokowi, tetapi sebaiknya kita kembali bersinergi untuk kembali bangun dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tetapi sesungguhnya kita meyakini sebagai masyarakat Indonesia tentu lebih mencintai hasil-hasil produksi di dalam negeri. Dengan demikian, maka kita sebagai masyarakat Indonesia harus mau menggunakan produksi dalam negeri demi pertumbuhan di sektor perekonomian. Dan sebenarnya yang saya ingin sampaikan di sini adalah sudah saatnya Indonesia mempunyai search engine dan juga platform OTT dan juga social media buatan dalam negeri. Dan kita juga harus mendukung. Dan tentunya kita juga bukan membenci produk asing, mari kita belajar dan juga berinovasi, dan kita buat sendiri yang nantinya mungkin bisa menguasai pasar global. Saya yakin dengan kreativitas Indonesia, dan kita juga bisa bersaing di bidang teknologi dan kreatif. Ini saya cermati, misalkan kita belanja dari platform warna oranye, ongkos untuk membeli sebuah barang yang sama dari Indonesia dan dari China, ongkos kirimnya jauh, bahkan 0 rupiah dari China. Dan masalah ini juga tidak hanya selesai dari perizinan dan produk, tapi juga bagaimana kita bisa membuat sebuah supply chain management yang tadi lebih baik dan para UMKM ini bisa berkembang. Berbagai solusi yang sudah disampaikan baik oleh Kakak Enggar, oleh Pak Ujang, oleh Irfan, tapi itu semua akan berumur pendek karena tidak ada kesinambungan komitmen sampai berjangka jauh. Nasionalisme itu mungkin memerlukan setengah abad baru dia bisa tercipta. Korea itu bukan urusan sehari dua hari. Bahkan sekarang universitas di Korea itu adalah universitas yang bermutu tinggi, tetapi dengan harga yang murah.
Jadi di satu sisi ada urusan nasionalisme yang menyangkut keberpihakan dan pengorbanan, tapi di lain pihak tidak bisa dia juga diciptakan bila tidak menjadi apa yang disebut sebagai civic culture.